Oke, saya mulai ya. Udah lewat 12 menit. Terlihatkah PowerPoint-nya? Muncul nggak PowerPoint-nya di screen kalian? Hmm. Kalau PowerPoint saya tidak bergerak, tolong diinfo ya. Oke, kita tinggal pertemuan terakhir sih hari ini. Ini sudah terzoom belum? Udah ya? Dah, ini struktur pohon. Jadi seperti ini sudah dijelaskan minggu lalu. Saya ulangi sedikit. Jadi pohon, intinya pohon itu berarti ada vertex, ada edges, ya kan? Ada vertex, ada edges. Tidak ada yang namanya di graph, tapi namanya graph. Tolong dicermati soal-soal yang saya kasih. Kuisnya udah selesai saya koreksi. Dan saya share minggu depan kita UTS. UTS-nya tatap muka ya di kampus. Sesuai jadwal 10.30. Tolong dikondisikan. Kelasnya kelas biasa gitu ya. Materinya sedikit sekali. Materi dari yang minggu lalu dengan minggu hari ini. 2 chapter. Tapi ya tetap yang pertama tetap diikut karena bab 1 dan bab 4 ya kan. Itu semuanya tentang terminologi graf. Jadi mau nggak mau ya tetap harus dibaca. Ingat, kalau soalnya graf ya gambarkan graf, jangan di graf. Jadi kalau graf artinya busur-busur, edges-nya ini nggak punya arah. Kalau di graf baru kamu pakai panah-panah gitu ya. Nah ini pohon. Pohon itu kan gabungan dari beberapa vertex dengan edges gitu ya. Tapi edges-nya itu nggak ada cycle. Dan nggak ada cycle tuh berarti eh, nggak ada apa busurnya tuh nggak ada arah gitu ya, hanya busur edges biasa. Ini contoh-contohnya ikatan ginian pohon atau struktur akar seperti ini. Ini sistem distribusi pipa. Berubah nggak slide-nya ya? Berubah, Bu. Nanti kasih tahu ya kalau macetnya. Nah, struktur organisasi misalnya gitu ya. Silsilah keluarga. Terus kan dia ke bawah tidak ada yang namanya cycle, tidak ada yang multiple ages gitu. Nah, gini, struktur organisasi di kantor gitu ya. Ini jadi ada definisi sebuah pohon tree itu adalah graf terhubung, artinya tidak ada vertex yang terpisah, kemudian tidak punya cycle, ya, tidak punya cycle. Nah ini pohon satu, vertexnya satu aja namanya pohon, terus ya N-nya dua, N3, N4, N5, N6 kemarin udah saya coba gambar, udah saya kasih ya di WAG, nanti kamu lihat. Nah, ini kemarin sudah six unlabeled trees with six vertices, jadi ada 6 pohon tak berlabel dengan 6 vertex gitu ya. Vertex yang 6 tak berlabel artinya itu apa? Vertexnya itu nggak ada nama, tidak diberi nama gitu. Ini ada teorema, beberapa definisi yang ekivalen. Tahu kan ekivalen itu setara dari sebuah pohon. Jadi misalkan T itu adalah sebuah graf dengan n vertex, maka statement-statement, pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Kalau T itu graf dengan n vertex, maka T dikatakan terhubung dan tidak punya cycle. Kalau dia punya n vertex, berarti dia punya n-1 edges dan tidak punya cycle. Jika T terhubung, maka T punya n-1 edges. Jika T terhubung dan kita menghapus sebarang busur, busurnya ada salah satu yang kita hapus, jadi membuat T menjadi tidak terhubung, disconnected. Kemudian sebarang dua vertex ya, sebarang dua vertex di T itu dihubungkan oleh tepat satu pad. Benar, ada pad. Jadi kalau ada vertex, nah, dua vertex kan pasti ada yang menghubungkannya. Namanya kan connected graph. Kemudian kalau T itu tidak ada cycle. Tapi penambahan edges baru membuatnya menjadi cycle. Contohnya ini, dua vertex ini namanya tree bisa. Tapi kalau saya nambahkan busur baru, seperti ini jadinya cycle. Nah, ini 3 nih. N-nya 3 nih. Kalau saya nambah vertex, busur baru, jadinya cycle. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Hmm. Ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke PPT yang hari ini. Sambilan diisi daftar hadir e-learningnya ya. PPT pertemuan 7 juga sudah saya share. Bisa kamu download di e-learning pertemuan 7. Sudah keluar belum PowerPoint-nya? Udah, Bu.
Sekarang yang 6.2, ini materi hari ini. Tadi kan masih materi minggu lalu. Nah, materi hari ini ada definisi namanya spanning tree. Spanning tree itu kalau kita bentar ya, tangannya kok nggak muncul. Spanning tree itu kalau misalnya kita definisikan ke bahasa Indonesia, itu namanya pohon. Sorry ya, saya pakai merah aja ya. Spanning tree itu kalau saya, aduh sorry, kalau saya definisikan namanya pohon rentang. Oke, kalau definisi Indonesia namanya pohon rentang. Jadi itu udah definisi. Kalau G adalah sebuah graf, kalau G adalah sebuah graf terhubung, G-nya graf terhubung, maka sebuah spanning tree, pohon rentang di G itu adalah subgraf dari G. Kita udah belajar sih di bab 2, subgraf bagian graf dari G, di mana semua semua vertexnya harus masuk. That includes every vertex. Semua vertex harus masuk dan dia juga harusnya pohon. Jadi kalau grafnya pohon, maka pohon perentangnya juga harus pohon. Contohnya ini, graf yang sebelah kiri ini kan graf. Ya kan? Ini connected graph. Bukan pohon, ini connected graph. Semua grafnya terhubung, bukan di graph. Ingat ya, busurnya tidak ada panel. Nah, gambar yang kedua ini spanning tree. Kan vertexnya ada 5 kan? VW, ZYX. VW, ZYX. Semua vertexnya masuk, tapi ada beberapa busur yang hilang. Ini tetap namanya spanning tree. Ada yang dihapus seperti ini, ya kan? Yang ini ya. Yang merahnya dihapus nih. Saya buat putus-putus, itu kan terhapus. Nah, ini ada yang terhapus. Tapi dia tetap pohon, ya. Gitu ya. Jadi spanning tree 3, gambar yang kedua, ketiga, dan keempat masing-masing adalah spanning tree daripada graf G. Itu. Tapi dengan syarat semua vertex harus masuk. Kalau busurnya nggak masuk sih nggak masalah. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jelas belum ya spanning tree nih? Ada pertanyaan dari spanning tree? Ada yang masih bingung yang namanya spanning tree? Spanning tree itu subgraf bagian dari graf G, tapi dengan syarat semua vertexnya harus masuk. Nah, ada beberapa busur yang dihapus. Berapa banyak busur yang dihapus ya tergantung. Satu aja nggak masalah. Namanya graf bagian. Oke, next ya. Nah, jumlah spanning tree pada sebuah graf itu dapat sangat banyak, ya kan? Sebagai contoh, graf Peterson. Nanti ada sih contohnya graf Peterson. Kemarin di bab 2 juga ada. Graf Peterson itu mempunyai 2000 label spanning tree. Jadi dia punya spanning tree sampai 2000 label. Banyak. Terus misalkan diberikan sebuah connected graph. Kita akan membuat sebuah spanning tree menggunakan dua metode. Nah, ini contohnya. Ini graf G tadi. Dengan vertex U, W, Z, Y, X. Kita akan buat spanning tree dengan dua metode. Yang namanya pertama building up method, yang kedua cutting down method. Nah, building up method yang pertama caranya pilih busur-busur dari graf sekali, ya kan? Sedemikian hingga tidak ada cycle yang terbentuk. Ulangi prosedur ini sampai semua vertex terpenuhi. Jadi caranya ya pilih beberapa busur ya, pilih beberapa busur dari graf. Yang penting nggak ada cycle. Jadi kalau ini kan grafnya, kalau saya mau buat spanning tree-nya gini, oh saya nggak bisa ke kiri sini karena kalau ke di sini saya udah bentuk cycle. Ke atas sini oke, saya tidak bisa ke kiri lagi karena cycle. Ke sini oke. Nah ini spanning tree. Vertexnya semuanya masuk, 5 vertexnya PW ZYX seperti itu ya. Nah, ini spanning tree. Ini namanya building up method. Kalau cutting down method, pilih beberapa cycle dan remove any of its edges. Ulangi sampai prosedurnya terpenuhi. Ini saya pilih ini. Kalau saya pilih cycle ini. Nah, saya hapus saja lah yang ini. Lampu merah saya ada nggak? Nyala nggak? Lampu merah ibu nyala nggak? Nyala, Bu. Nah, ini nih. Saya hapus nih. Kalau saya gambar ini, jadi cycle. Lanjut deh ke sini. Boleh tuh ke sini. Ini Z, ini Y, ini V, ini W. Saya ke bawah lagi, oke, boleh. X, gitu kan.
Kan kalau panah ke bawah X, W busur ke bawah X, ya W juga busur ke bawah X. Jangan X-nya ke kanan, ya X-nya ke kiri gitu. Setelah X, harusnya ada ke Y kan. Kalau saya menggambarkan busur dari X ke Y, dia akan jadinya cycle. Jadi inilah namanya cutting down method ya. Terserah sih, buatnya building up atau cutting down untuk membuat spanning tree. Nah ini ya kan, contohnya tadi beberapa contoh ya kan yang dibuat sama sih dengan yang saya buat. Nah ini building up, ini cutting down, terserah mau gimana. Paham nggak spanning tree? Ada pertanyaan kah spanning tree? Tidak ada ujian susulan dari saya, tidak ada ujian perbaikan. UTS itulah yang akan dinilai. Jadi jangan minta tugas tambahan ya Bu, mau ganti nilai UTS saya kecil, nggak mau toh. Beda, tugas dengan UTS itu beda. Jadi silakan pelajari dengan soal-soal yang sudah ada. Tidak akan berubah saya buat. Tujuan saya tidak berubah itu supaya kamu udah bahas soalnya ya kamu udah siap begitu loh. Sudah ini, boleh saya hapus? Boleh lanjut? Lanjut ya. Nah, sekarang use each method to construct a spanning tree in complete graph K5. Nah, kuis kemarin, graph complete K5 aja masih banyak banget yang salah. K23 pun juga salah. K5 itu gimana? K5 itu artinya dia punya 5 vertex, di mana setiap vertexnya punya derajat 4. Ini kan 4 derajat. Nah, punya busurnya 4. Ada yang gambarnya aneh-aneh banget. K23 bipartit. Nah, itu juga salah. Jadi kalau K5, coba buat spanning tree-nya. Terserah spanning tree-nya. Saya buat seperti ini aja, Bu. Oke, untuk spanning tree. Karena vertexnya lima-limanya masuk. Tapi kalau minta 5 ya gambarkan 5. Saya minta 5 deh. Nah, spanning tree ini yang kedua, misalnya kan. Kalau yang kelima, nah gitu ya. Nanti kamu gambar banyak. Yang penting dia tidak boleh ada cycle, karena kita ceritanya tree. Dia tidak boleh ada cycle atau spanning tree yang kita buat. Terus vertexnya 5 tetap harus masuk. Jangan lupa semuanya dimasukin vertexnya. Oke, paham yang ini? Nah, saya bingung ya kalau semuanya diam nih antara paham dan enggak. Paham kah? Ada pertanyaan nggak tentang spanning tree? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Kalau ini, nah, graf ini katanya punya 21 spanning tree. Find as many as them as you can. Ini punya 21 spanning tree. Tentukan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Nah, tentukan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Jadi tentukan. Saya belum pernah ngasih tugas untuk teori graf ya. Jadi saya akan memberikan tugas untuk teori graf. Satu kali saja tugasnya kelompok gitu ya. Tugasnya kelompok, saya akan share. Kita sudah ada 6 chapter belajarnya. Jadi kan bab satu tuh cuma teori ya, nggak ada dihitungannya ya. Jadi bab 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 chapter, 5 bab. Jadi jumlah di kelas ini akan saya bagi jadi 5 kelompok. Pembahasan soal-soal, nanti saya share daftar kelompoknya, saya share di grup. Jadi tidak akan banyak tugasnya, jangan heran. Itu namanya kerja. Jadi kalau orang 50 bagi 5 kelompok, artinya 10 orang. Ya kan, 10 orang. Bahas soal-soal, semua soal yang sudah pernah saya kasih di slide di tiap chapter.
semua soal yang sudah pernah saya kasih tiap chapter. Nanti akan saya crop lagi, saya kasih lagi di WhatsApp group. Soal apa aja. Jadi kelompok satu orangnya ini, soal yang dibahas ini, kelompok dua siapa saja, soal yang dibahas berarti chapter 3 dan seterusnya. Kelompok 3 bahas chapter 4, kelompok 4 bahas chapter 5, kelompok 5 bahas chapter yang 6 ini. Soal yang semua contoh soal dan semua latihan yang ada di eh, buku Graph and Theory and Application itu. Nanti saya capture, saya kasih lihat di WhatsApp group, saya bagi. Deadline-nya kapan? Minggu depan kita UTS, oke. Kita kumpulnya 5 hari setelah UTS. Tempat submission-nya saya buat di e-learning pertemuan 7. Pertemuan yang hari ini. Silakan dikumpul, nanti saya buat tanggal deadline-nya. Jadi, kalau ada 10 soal, satu kelompok 10 orang, bagilah 10 orang itu. Kecuali ada yang berbaik hati, satu orang mau mengerjakan punya temannya semua, ya silakan. Jadi soal ini, misalnya soal yang nomor ini ya, problem 66. Sebenarnya contoh soal udah pernah saya bahas semua kan, tinggal kalian ulang. Maksud saya gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan soal itu sebelum UTS. Kalau sudah dikerjakan, tolong di-share. Misalnya kamu kan punya grup, saya tahu biasanya mahasiswa punya grup satu lagi yang tanpa dosennya. Jadi bahas soalnya, kirimlah ke grup. Jadi biar bisa teman yang lain tahu jawabannya, bisa bahas sama-sama. Misalnya kelompok, oh misalnya kelompok 5 nih, sorry, ini berarti kelompok 6 ya. Kelompok 6, sorry, kelompok 5 ya. Kelompok 5 bahas chapter 6. Kelompok 5 misalnya ini dikerjakan oleh Adinda Putri Ramadhani. Jadi buat namanya problem 66, diketik soalnya, bukan di capture, diketik soalnya, grafnya digambar pakai Word, grafnya digambar pakai Word ya, ya grafnya bukan pakai tangan ya, grafnya pakai Word bisa kan, pakai yang insert itu, insert sheet, kalau pakai visual bisa cantik silakan, kalau misalnya perlu gambar gitu ya, dan pembahasannya buat namanya Adinda. Soal yang kedua ada yang ngerjakan Avia buat Avia, Agista gitu. Kasih kode. Problem 66 dalam kurung Agista, problem 67 dalam kurung Siska atau Dewi gitu ya. Paham nggak tentang tugas yang saya kasih ini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak yang ini? Soalnya kamu tentukan sendiri, kelompoknya buat saya buat kelompoknya, saya bagi 5 kelompok. Mau change boleh, silakan. Mau cari-cari orangnya ditukar-tukar boleh. Yang penting jumlahnya klop gitu. Nanti saya lihat dulu total peserta kita berapa. Saya lupa mahasiswa saya berapa. Nanti dibagi 5 kelompok. Jadi tidak ada satu orang membahas soal yang sama. Pahamkah? Paham, Bu. Ya gitu ya. Kumpulnya 5 hari setelah UTS. Saya kasih keringanan. Tidak banyak. Bu, kalau saya dapat nanti kata si misalnya contoh aja ya. Nanti kata si Angelina katanya, Bu, saya nih 21. Enaknya yang teman saya cuma 3. Ini kalau soalnya berat nanti saya akan buat ini saya buat dalam kurung 2 mahasiswa. Kalau soalnya panjang dalam kurung 3 mahasiswa. Gitu. Jadi nggak akan banyak kok. Enteng. Kerjakan, kemudian satukan dalam satu file. Jadi ada relawan satu orang, kumpulkan dalam satu file. Kirim dalam Word ya. Upload jadi uploadnya nggak setiap orang upload kok, tolong disertakan nama-nama anggotanya. Nah ini tinggal ditulis aja dalam kurung nih, nanti contohnya misalnya ngerjakannya ini si Siska. Nah gitu. Nah, misalnya yang sini soalnya tadi kan sudah dibahas nih, tentukan sebanyak mungkin ya, misalnya yang kerjakan Alia buat Alia, nanti kita satu kelompok nih, si Agista tolong di, di compile nih tugas kelompok sekian, anggota 1, 2, 3, 4, 5 gabungan soalnya sampai ke belakang. Gabungkan dalam satu file, upload di e-learning. Satu orang aja upload kok, yang penting dia buat nama anggotanya. Oke, jelas ya? Soalnya nanti minggu depan kita sudah mau UTS, saya takutnya tidak sempat bahas ini lagi. Kan kamu udah sibuk ngerjain soal. Tidak ada yang baru soal-soal yang sudah pernah kita bahas semua. Tujuannya biar kamu ngulang. Kenapa harus ngetik? Saya mau pengen mahasiswa saya bisa ngetik.
Soalnya ngetik skripsi aja ketikanya kalah dengan anak SMA, bener-bener deh. Tulisan tipe-tipe. Kalau ini bahasanya Inggris, silakan buat dalam bahasa Inggris, oke. Mau ditranslate juga boleh, gitu. Nggak mau repot, tetap tulis dalam Inggris ya silakan. Ya, saya mau lihat ketiknya rapi apa enggak. Malu banget sudah mulai satu, tapi ketikanya jelek. Pakai standar aja, huruf standar Times New Roman semua, ukurannya 12. Gitu, udah usah mau pakai freestyle lah, monotype kursiva, nggak usah. Nah, 12 PT, oke? Spasi satu setengah. Ini aja standar kita. Kertasnya A4. Nah, ini base setupnya. Yang biasa aja, skripsi aja, 4433. Nah, udah. Kalau setiap orang ngerjakan dalam satu file di Word, ukurannya seperti ini, template-nya, jadi teman yang satunya kan tinggal digabung. Nggak usah ada yang pakai kartu, ada yang pakai F4, ada yang pakai B5, nggak perlu. Itu aja, simple. Jadi tinggal ditambah-tambah-tambah, beres. Ya, saya lanjut ke materi ya. Nah, gambar graf ini punya 21 spanning tree. 21 spanning tree, tentukan as much as you can. Ibu sih baru ini aja ya, satu misalnya kan. Ya tinggal dibuat V, W, Y, Z, X. Nah, gitu ya. Ini nggak boleh kan? V, W, Z, Y, X, 2 gitu ya. Terus nanti kamu cari V, W, Z, nah, baru 3. Nanti cari sampai 21. Gitu ya. Tugas ini sebagai nilai NTR. Saya akan bantu untuk nilai kuis karena kita punya NTR. Saya ulang, NTR 30%, UTS 35, UAS 35. Jadi kuis kemarin akan saya gabungkan dengan tugas. Harapannya tugas itu pasti lebih bagus. Kalau nggak mau buat, jangan salahkan kalau tugasnya 70, nanti saya per 2. Berarti nilai NTR kamu 35. Gitu. Kerja di tim ya. Jadi kalau satu grup itu dapat 100, semuanya yang dibenerin, saya kasih 100 semua 10 orang itu kok. Jadi kalau temannya kesulitan bahas satu soal, si Siska ini tidak bisa, tidak ketemu 21, si Dinda ini tolonglah Siska ini biar 21 spending tree dapatnya. Ya, paham ya? Kamu kalau nggak ngerti sebenarnya boleh tanya saya. Kapan saya di kampus boleh ditanya bahasnya. Atau japri WA kan bisa sekarang. Atau tanya di grup kalau udah pengen grup ya japri gitulah. Kalau nggak tanya teman, kan punya teman yang lebih paham. Saya yakin beberapa mahasiswa pasti ada yang paham-paham banget. Ada yang tidak paham, silakan tanya. Kalau kuliah kita bukan SMA lagi. Kalau kuliah misalnya si Siska sudah juara satu, yang lain nggak bisa juara satu. Kan nggak ada kalau di kuliah. Kalau Siska IPK-nya 4, yang lainnya juga boleh 4 IPK-nya. Jadi bisa kerja sama-sama. Gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan bingung, jangan langsungkan untuk bertanya dengan teman, teman yang bisa juga jangan suka sharing. Tapi yo kira-kira ya kalau nanya dengan teman ya perasaan dikit ya, nanya terus lama-lama yang ditanya juga kesel. Apalagi kalau dia banyak kerjaan lama-lama dia kesel ya. Tahu diri dikit kalau nanya tuh, lihat situasi gitu. Saling belajar, bahas-bahas soal dari kakak tingkat yang lama itu bisa juga. Kan materi ini sangat terus. Handout, notebook, nah yang apa yang sudah pernah ngambil mata kuliah teori graf boleh kamu pinjem gitu ya. Oke, nanti saya cari ya, ini baru 3 nih yang saya gambar. Nanti silakan cari sampai 21 gitu ya, saya lewat. Sekarang contoh lain dari struktur pohon. Contohnya ini, ada managing director, ke bawahnya ada sales director, sales assistant dengan sales assistant, terus manufacturing director, ada warehouse assistant, ada koordinator, ya kan? Ada personal, ada clerk, ada typist, terus ya ke bawah ini namanya si pohon.
Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini ada akar nih. Akar terus ya branching tree sampai ke bawah. Nah, ini sebagian. Ini contoh beberapa jenis pohon. Ke bawah-bawah gitu ya, seperti graf. Ini apa pelemparan logam nih, koin-koin, uang logam. Ini head tail. Kalau kita biasanya angka gambar gitu kan. Satu uang logam dilempar kemungkinannya ada angka, ada gambar. Kalau English kan dia pakai head dengan tail. Dilempar lagi, muncul lagi bisa pertama angka, bisa pertama head, pertama head, kedua tail gitu ya. Pelemparan seperti kamu belajar di statistika dasar. Jadi kalau atau statistika dan pengukuran nama sekarang kan. Jadi kalau pelemparan uang logam artinya pelemparan uang logam ya artinya kita punya 8 kemungkinan, tiga tiga satu uang logam dilempar 3 kali ada 3 kemungkinan kan, bisa pertama head, kedua head, ketiga head, head tail head dan seterusnya. Nah, kalau digambar sampai ke bawah, ini diagram pohon namanya, itu disebut juga pohon. Nah, game strategi main XOX ya. Ini pohon juga nih. Sama ini kemungkinan yang kedua ini, ketiga terus sampai ke bawah. Ini grammatical tree ya, Pak, bagian-bagian grammatical gitu loh. Ya kan? Ada kalimat, ada noun phrase, ada verb phrase, kemudian ada adjective, ada noun, ada yang good, ada yang shouldn't, ya kan? Ada verb itu bisa di read, noun phrase, nah bagian-bagian struktur organisasi dari si siapa Presma, ada Presma itu ada apa sih lagi sih, Gupma, ya kan? Ada Bupati gitu, terus ke bawah. Ini computer science, stack ya, susunan stack, contoh-contoh stack urutannya. Jadi kalau dibuat ke dalam pohon biner ini, kalau biner tuh artinya dia cuma dua ya, lihat nih, dua nilainya cuma 5 atau 6, 5 atau nilainya 7 atau 4, 6 atau 8, cuma dua keputusan. Ini contoh-contoh tree, ini sorting tree mata kuliah nih, sama seperti awalnya ceritanya si optimasi ya kan. Kalau saya buat yang optimasi, kalau ke bawah-bawah ya kan, ini ada prolin gitu kan, ada nonlinear programming, ada optimasi modern, ada teori graph, ada integer programming. Nah, prolin ini mata bahannya apa? Simplex, transportasi, ya kan? Terus simplexnya ada yang kasus Marx, ada yang kasus Min, transportasi ada metode Northwest Corner, stepping stone, gitu ya. Terus sampai ke bawah, gitu kan? TG kita ada belajar graph, ada belajar di graph, ke bawah. Jadi sama kayak mind mapping. Kalau dulu mungkin sekolah ada ingat ya belajar mind mapping, nah itu juga ada disebut dengan tree. Nih, terus sampai ke bawah. Ini belajar apa sih? Molekul-molekul gitu kan, membelah diri, biner, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini bab nih. Kalau kita belajar bab kan, bab 8, subbab, subbab, ini bab, ini subbab, ini subbab, ini subbab. Oke, habis bab 6, ada pertanyaan nggak sebelum saya ke materi ini, counting trees? Ada pertanyaan tentang bab 6? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya, counting trees ya. Counting trees itu menghitung pohon. Kalau tadi cuma ceritanya trees, sekarang counting, kita akan menghitung pohon. Nah, ini yang pertama, counting label tree. Pohon yang berlabel yang akan kita hitung. Contohnya ini. Ini N-nya 1 nih, karena vertexnya 1. Kalau vertexnya 1 dia nggak punya busur. Ini N-nya 2, vertexnya 2. Ini ada busur 1. Ini tree kan? Kalau N-nya 3, ini urutannya nih. 1, 3. Ini kan 3, 1, 2. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Beda kan? Kelihatan sama, Bu, tapi ada label. Kalau ini saya luruskan gambar ini kan 3, 1, 2. Kalau ini saya luruskan 3, 2, 1. Kalau gambar belakang saya luruskan 1,
32. Keterurutannya kan berbeda. 312, 321, 132. Tapi kalau saya ada buat sini, 123. Ini itu sama dengan ini. Jadi cukup satu kali saja yang saya lingkar ini. Kan dari depan 321 tuh. 321. Nah, kalau di belakang 123 sama aja, jadi tidak bisa. Ini 312 kalau saya putar 213. Ini kan 132, 231 beda. Ya, jadi kalau nomor labelnya 3, N-nya 1 ini cuma ada 1, N-nya 2 ada 2, N-nya 3 ada 3 gambar. Ini dikasih taunya kok di sini. N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3 gitu. Ya. Nanti kalau N-nya 4, titiknya ada 4, berarti dia ada 16 gambar pohon yang berlabel. Kalau 5, dia akan ada 125, terus sampai ke belakangnya. Nah, ini draw the 16 label tree with 4 vertices. Nah, ini ya, 4 nih. 4, ini labelnya ada 16. Yang ini label trees ya. 1, 2, 3. Kalau ini saya buat unlabel, yang tak berlabel. Kalau N-nya 1, ini tok, ya kan? Kalau N-nya 2, cuma ada satu gambar, ini kan satu beneran ada satu gambar, ada satu gambar. Kalau N-nya 3, cuma ini kan satu juga, ini satu. Kalau N-nya 4, ada 2. N-nya 4. Ada satu yang tidak berlabel. Kalau tidak berlabel, artinya vertexnya nggak usah kasih nama. Apalagi? Nah, gitu ya. Ini cuma ada 2 ini. Kalau tidak berlabel. Sekarang kita disuruh yang 16 label trees. Ada 16 nih. Katanya ada 16. Gambar lah, ini petunjuknya nih. Dikasihnya nih 2 sudah. Dari kasihnya 2. Katanya petunjuknya gambar 2 pohon tak berlabel dengan Pak Vertex. Nah, ini gambar dulu nih. Jadi, gambar yang pertama ini ya. Berlabel loh. 1, 2, 3, 4. Lagi kemungkinan yang lain. 1, 3. Gini ya. Kan beda kan? Urutannya ya. Ini 1 yang di center. Ini 2 yang di center. Gambar lagi nanti. Cari sampai 16 ya. Ini 3 yang di center. Nanti kan ada 4 yang di center. Ini sudah ada 4 nih. Cari lagi sampai 16 ya. Yang totalnya 16. Nah, yang ini bisa juga kayak gini kan. 2, 3, 4. Saya ganti 1, 3, 2, 4. Beda ya, 1, 2, 3, 4 dengan 1, 3, 2, 4. 1, 4, 2, 3 gitu ya. 1, 4, 3, 2. Paham ya? Baru 8. Nah, cari lagi lah 8-nya. Nanti kamu bahas sampai 16. Ini buat record, jadi kamu bisa tonton lagi nanti. Nah, sekarang ada cara construction. Cara gambar tuh tadi kan cuma coba-coba tuh kalau grafnya banyak aduh gawat ya ada beberapa yang terulang ada beberapa yang ketinggalan jadi kita akan membuat yang namanya barisan prover jadi namanya prover karena penembungnya si prover kita akan membuat barisan prover dari pohon berlabel yang diberikan cara pertama cari vertex dengan derajat 1 kemudian pilih yang punya nomor labelnya paling kecil. Langkah kedua, lihat vertexnya adjacent. Makanya istilah adjacent jangan lupa. Lihat vertexnya adjacent dengan yang kita pilih tadi dan ganti labelnya ke tempat yang posisi yang tersedia di barisan prover. Step yang ketiga, buang vertex yang kita pilih di langkah 1 dan busur yang bersesuaian yang insiden dengannya.
sehingga dia menjadi tree yang lebih kecil, pohon yang lebih kecil. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk pohon yang tersisa, lanjutkan sampai hanya 2 vertex yang tersisa. Stop, maka barisan prover yang dibutuhkan sudah terbentuk. Ini teorinya. Sekarang saya sambilan contoh. Ini contohnya tree. Dengan berapa vertex saya mau tanya? Itu tree, kalau tree cerita pohon tuh tidak ada yang graph atau di graph ya. Kalau tree itu ceritanya cuma label dengan unlabel. Label itu artinya vertex yang punya nama, unlabel berarti vertex yang gundul nggak ada nama. Ini namanya label tree, vertexnya ada nama semua nih, udah dikasih nama. Berapa vertexnya ini? 7, Bu. 7, oke. Jadi label tree ini punya 7 vertex. Berapa busurnya ada? 6. 6, Busurnya ada 6. Kalau vertexnya 7, maka barisan provernya punya 5 angka. Ya, nah, nih, barisan provernya punya 5 angka. Dia minus 2 dari vertex, oke? Kalau 7 vertex, barisan provernya punya 5 angka. Sekarang langkah pertama yang dilakukan adalah, ini ada gambar grafnya nih tadi nih. Ini gambar grafnya. Jadi kita punya barisan prover 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, dari sini, dari sini. Dari gambar ini gambar awal ya. Jadi barisan provernya itu ada 5 angka. Angka inilah yang mau kita isi. Paham ya? Langkah pertama, cari vertex yang punya derajat 1. Cari vertex yang punya derajat 1 dan pilih yang labelnya paling kecil. Yang punya derajat 1 itu siapa? 3, 2. Kan dari 1 kan? 4 sama 7. Benar nggak? Ada 3, ada 2, ada 4, ada 7. Benar? Kalau 6 berapa digrinya? 3, Bu. 5, 3, Bu. 1. 2. Nah, kita cuma cari yang digrinya 1. Yang digrinya 1, kan labelnya ada 3, 2, 4, 7. Yang paling kecil mana? 3, 2, 4, 7 nih angka paling kecil. 2. 2. 2. 2 itu hubungannya ke siapa? 6. 6. Jadi ini diisi 6. Paham nggak yang pertama kali dulu ini? Karena 2 itu ada hubungan ke 6, maka ini dihapus. Dan katanya tadi step 2, hapus vertex yang kita pilih. Kita kan pilih 2, tapi nulisnya bukan 2 ya. 2 itu adjacent dengan siapa? Adjacent dengan 6. 6-nya yang ditulis. Kemudian hapus vertex 2 dengan busur yang bersesuaian dengannya. Red dihapus. Paham? Kalau kita hapus, gambarnya tinggallah ini. Kan tadi udah hapus nih, lampu merah sini. Jelas nggak? Tinggal ini gambarnya. Paham sampai sini? Dari gambar ini. Tadi kan udah terisi nih angka 6 nih. Oke, ini angka 6 udah terisi kan? Tinggal belakangnya kan? Sekarang cari lagi mana vertex yang derajatnya 1. 3, 4, sama 7. Mana angka yang kecil dari 3, 4, 7? 3. 3. 3. 3 itu adjacent dengan siapa? 6. 6. Jadi tadi kan gini, 6 pertama tadi sudah ya. Iya, ada 4 lagi kan yang belum diisi. Berarti yang kedua ini isi dengan angka 6. Oke? 3 adjacent dengan 6. Jadi ini hapus. Nah, paham? Paham, Bu. Bisa gambarnya tinggal ini. Nah, bisa gambarnya udah dihapus tinggal ini. Sudah terisi 6,6 kan? Sekarang cari angka yang ketiga di barisan prover. Vertex yang derajatnya 1. 6, 4 dengan 7. Yang mana punya label paling kecil? 4. 4. 4 itu adjacent dengan siapa? 5. Jadi yang ditulis nanti 6, tadi kan 66 ya, berarti 5 tinggal 2 angka. Hapus vertex 4 dengan busur yang adjacent. Tinggallah garis yang di bawah ini. Nah, tinggal ini. Tadi sudah terisi ya, 6, 6, 5. Sekarang kita cari yang keempat nih.
Mana yang derajatnya 1? 6 sama 7. Mana yang labelnya paling kecil? 6, Nah, 6 adjacent dengan siapa? 5, 5. Maka yang keempatnya 5 berarti. Hapus 6 nih dengan busurnya. Tinggallah grafnya yang ini. Oke. Tinggal satu angka lagi kan belum terisi. Vertex yang derajatnya 1 ada 5 dengan 7. Mana yang kecil labelnya? 5. Tadi itu sudah terisi 6, 6, 5, 5. Berarti yang terisi 5 itu adjacent dengan 1 kan? Jadi yang ditulis 1. Nah, ini dihapus. Tadi sesuai algoritmanya, lakukan terus sampai hingga tersisa 2 vertex. Sekarang udah tersisa nih 2 vertex. 1 sama 7. Nah, tinggal ini 1 sama 7. Barisan provernya 6, 6, 5, 5, 1. Paham nggak sih? Jelas nggak? jelas Bu. Oke, lanjut ya Ibu ya. Nah, ini latihannya. Saya bahas satu aja ya. Ini akan saya ulang-ulang ini untuk tugasnya. Jadi saya ulang, jadi kamu gambar, kerjakanlah per tahap gitu ya. Kita ada 7 bab ya, saya lupa, bukan 6 bab ya. Jadi 7 bab. Jadi pas 6 kelompok ya. 6 kelompok aja dibagi jadi bab 2. Satu kan cuma pendahuluan bab 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bab. Nah, ini kita gambarnya gimana yang pertama? Saya gambarnya di whiteboard aja ya. Sudah keluar whiteboardnya. Tulisan saya ada keluar nggak? Ada, Bu. Nah, ini gambar awalnya. Nah, sekarang kita mau cari barisan provernya. Kalau di barisan provernya, nah gambarlah bertahap. Eh, ada berapa vertex? 8 Bu. Dan Jadi ini provernya ada berapa kalau 8? Minuskan 2. 6, Ada 6. Nih, ada 6 angka yang harus kita isi. Cari vertex yang derajatnya 1. Mana yang derajatnya 1? 4, 6, 7, sama 8. Mana yang labelnya paling kecil? Dari 4, 6, 7, 8 itu. 4. 4. Saya kasih sengaja warna merah aja ya, biar nggak bingung. Jadi, yang ditulis di sini bukan 4, tapi yang tulis berapa? 2, Oke, sip 2. Jadi, vertexnya tinggal setelah dilakukan penghapusan, nih, saya buat bertahap aja ya. Jelas nggak? Nah, sekarang, mana vertex yang derajatnya 1? 2, 6, 7, sama 8. Ya kan? Mana yang label paling kecil? 2, 2. Hapus 2. Yang ditulis vertex berapa? 1, Tuh, jadi 2,1 dan sekian. Gambar selanjutnya. Mana lagi vertex yang punya derajat 1? Ini sudah 2, 1. Tinggal 4 angka lagi nih. Mana vertexnya derajatnya 1? 6, 6, 7, 7, 8. Label yang paling kecil siapa? 6. 6 itu adjacent dengan 1. Jadi 1 yang ditulis. Paham?
Tinggal ini. Sekarang label yang label 1 siapa aja? 1, 7, sama 8. Yang paling kecil 1 kan labelnya. 1 itu adjacent dengan siapa? 3. 3. Jadi yang ditulis 2, 1, 1, 3. Ya kan? Tinggal 2 angka lagi. Next. Gambar yang tersisa tinggal nih, 3, 5, 8, 7. Yang punya label 1 yaitu angka vertex 3, 7, sama 8. Mana label yang paling kecil? 3 kan? Coret. Jadi 2, 1, 1, 3. Yang tulis 5 ya. Sisanya tinggal 7, 5, sama 8. 7 dengan 8 punya vertex 1 nih. Degree-nya 1, bukan vertex 1. Degree-nya 1, derajat 1. Mana label yang paling kecil dari 7 dan 8 ini? 7. 7. Nah, jadi yang ditulisnya, yang tadi sebelumnya ditulis ulang, 5, bukan 7 yang tulisnya. Nah, sudah tinggal sisanya 5 sama 8. Udah gitu aja. Lakukan berulang sampai tersisa 2 vertex. Sudah sampai situ aja. Paham nggak? Cara mengubah dari graf menjadi barusan prover. Oke? Udah, dari screenshot, saya mau balik ke PowerPoint lagi, bisa? Boleh saya tutup ini? Boleh ya? Sudah muncul belum? PowerPoint yang baru? Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, yang B-nya kamu coba sendiri ya. Jadi kalau yang B ini mana vertex yang punya label 1? 2, 3, 5, 6, sama 7. Stepnya sama. Kerjain sampai nanti sisa 2 vertex kayak gini. Sekarang balikannya. Bagaimana mengkonstruk, membentuk pohon berlabel dari barisan prover. Tadi kan gambar graf dikasih, baru bikin barisan prover. Sekarang barisan prover dikasih, bikin gambar graf. Langkah yang pertama, gambar n vertex. Diberi label dari 1 sampai n. Dan buat daftarnya dari 1 sampai n itu. Ini sambilan contoh ya. Yang kedua, cari nomor yang paling kecil dalam daftar itu. Tapi yang tidak ada di barisan prover. Kemudian cari bilangan pertama dari barisan itu, tambahkan busur, sebuah busur yang menghubungkan vertex dengan label-label tersebut. Step yang ketiga, hapus bilangan pertama pada langkah kedua dari list dan bilangan kedua di langkah kedua dari barisan. Sampai listnya itu, daftarnya itu, list itu sedikit kecil dan barisannya juga semakin kecil. Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk list yang tersisa dan barisan yang tersisa sampai hanya ada 2 suku yang tersisa. Hubungkan vertex-vertexnya, stop sampai label tree yang kita butuhkan itu sudah terbentuk. Nah, Ibu kembali ke contoh aja nih. Ini punya barisan 66551. Ini ada berapa suku? Ini term namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti nggak? Ini ada 5. Kalau 5 berarti vertexnya ada berapa? 7. 7 tambah 2, kebalikan tadi. Kita gambar 7 nih, titik 7. Ini kan dia gambarnya kayak searah jarum jam. Terserah. Bu, saya mau 2-nya ke sini, 3-nya ke sini, suka-suka kamu. Saran saya menggambarnya buatlah dalam bentuk circle seperti ini. Jadi kita buat busurnya akan lebih gampang. Ketimbang kamu buat garis lurus kayak gitu, nanti bingung, nabrak-nabrak gitu.
Kalau labelnya Bu, saya mau di sini, duanya sini boleh. Tapi buat apa kamu susah-susah? Intinya ada, kalau ada yang gampang apa harus susah gitu ya. Nah ini diberi label 1 sampai 7 karena vertexnya 7. Ini barisan prover. Jadi buat list nih. List. List itu daftar vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini barisan prover. Jadi ada 2 list ya. Ini list daftar vertex. Ini namanya barisan prover dari soal. Terus langkah selanjutnya, nih sorry, cari bilangan terkecil di list ini. Ini list ya, ini list vertex. Cari bilangan terkecil di list ini, tapi tidak ada di barisan prover. Bilangan terkecil di sini itu sebenarnya angka 1. Tapi angka satunya ada di sini, paham nggak? Jadi tidak boleh. Lihat ya, di list ini angka kan terurut nih angkanya dari kecil 1, 2, 3 sampai 7. Angka yang paling kecil itu 1. Tapi angka 1 itu ada di barisan prover, jadi 1 tidak boleh dipilih. Next, angka 2. Angka 2 ada nggak di barisan provernya angka 2? Tidak ada kan? Nah, ini baris ini 2 kita pilih. Barisan prover yang pertama angkanya berapa? 6. Jadi hubungkan vertex 2 dengan vertex 6. Nah, paham nggak sih saya jelasin ini? Jadi, gambarnya seperti ini. Nah, sini. Nah, seperti ini. Kalau tadi listnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, duanya kita hapus. Jadi tinggal 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tadi ada 6, 6, 5, 5, 1, 6 yang pertama kita hapus. Sorry. Nah, ini 2-nya saya hapus. 6-nya saya hapus. Oke? Jadi tinggal 1, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini juga 6, 5, 5, 1. Nah, ini barisan yang baru, ini barisan prover yang baru. Next, cari lagi bilangan terkecil di barisan. Bilangan terkecil di barisan adalah 1. Tapi di prover ada 1, jadi 1 nggak boleh dipakai. Angka selanjutnya 3. 3. 3 ada nggak di prover? Tidak ada kan? Nah, 3 boleh dipakai. Jadi 3 dicoret, nanti dengan 6. Hubungkan 3 sama 6. Gitu ya? Jadi gambarnya terus beriteratif. Jadi barisan yang baru nanti anggotanya tinggal 1, 4, 5, 6, 7. Barisan provernya tinggal 5, 5, 1. Nih, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 1. Cari lagi angka terkecil itu 1, tapi ada di prover nggak boleh. 4. 4 di provernya 5 kan, yang pertama kali. Jadi 4 hubungkan dengan 5. Oke, itu gambarnya. Barisan provernya tinggal 1, 5, 6, 7. Sorry, bukan barisan prover. Listnya tinggal 1, 5, 6, 7. Provernya tinggal 5 sama 1. Nah, ini gambar yang tadi ya. 1, 5, 6, 7. Provernya tinggal 5, 1. Ini nggak harus tulis. Ini penjelasan aja tulisan-tulisannya ya. Nah, terus ini. Mana bilangan terkecil dari list? Itu 1 kan? Di prover ada 1, nggak bisa. 5. 5 di list, di prover juga ada 5, nggak bisa. 6. 6 di prover. 6 di list. Sorry, 6 di list. Di prover ada nggak 6? Tidak ada kan? Jadi 6. Sorry. 6 akan dihubungkan dengan 5. Barisan list yang baru tinggal 1, 5, 7. Siklusnya tinggal angka 1. Nah ini ya. 1, 5, 7. Siklusnya tinggal angka 1. Oke, ini mana nih? 1, 5, 7. 1, 5, 7. 1, 5. 1 kan sudah ada di list, tapi ada di prover nggak boleh 5. Berarti 5 ini coret. 1. 5 hubungkan dengan 1. Jadi list yang tersisa tinggal 1 dengan 7. Provernya kosong kan, sudah habis ya provernya dihapus. 1 dengan 7 ini terakhir kali tinggal berdua ini kamu kasih garis, hubungkan, kasih busur. Selesai. Itulah gambar kita nih. Nah, ini pohon berarti tidak ada cycle kan? Nah ini pohon. Gambar yang ini
Tadi kan gambar terakhir, oh saya mau bikin cantik ya, saya buat, saya pop, saya apa buka-buka biar gak numpuk-numpuk. Ini kan garisnya numpuk-numpuk nih. Jadilah gambar yang di bawah, silakan. Gambar yang di bawah ini sama bentuknya dengan gambar yang di pojok kanan ini. Terserah, oh sama. Tapi nggak boleh bawa makna. Ini lihat, satu itu terhubung ke 7 sama ke 5. Kamu cek, satu terhubung ke 5 sama ke 7. Jangan kamu ganti-ganti. Dua itu terhubung hanya ke 6. Ini dua hanya terhubung ke 6. Tiga hanya terhubung ke 6. Ini tiga ke 6. Empat terhubung ke 5. 5 terhubung ke 6 sama ke 4. Ini 5. Ke 6 sama ke 4. Boleh. Biar nggak ribet kayak ini, Bu. Kalau kayak ini aja ya boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh ini satu lagi ya. Selebihnya nanti kamu kerjain. Ini barisan prover nih. Ada berapa tam yang A aja? 211 35 211 355. Saya buat di whiteboard ya. Keluar nggak screen-nya? Saya hapus. Keluar. Keluar, Bu. Ada berapa sukunya? 8. Ini barisan prover. Berarti saya harus buat satu list ya, enggak ya? List ya. Berarti listnya harus ada 8 kan? Karena itu 6 kan? Nih ya, nggak paham ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi buat listnya 8. Nah, gambar. Vertex, oke. Sekarang, mana angka terkecil di sini? Yang tidak ada di prover. Ini 1. Ada di sini 1. Terkecil kedua siapa? 2 kan? 2 ada di 2. Komputer, Bu. Apa? Sorry, kenapa? Kenapa ya? Tidak dengeran nih, Bu, tadi. Saya lanjut ya. Oh, tertukar ya, sorry. Eh, barisannya, lihat di list ya, di list. Yang terkecil 1, ada nggak di prover? Ada. 2, ada nggak di prover? Ada. 3, ada nggak di prover? Ada. 4 nih. 4 tidak ada di prover. Jadi 4 dihubungkan dengan siapa? 2. Saya coret 4 dengan 2. 4 dengan 2. Oke, next. Angka berapa lagi? Diurutkan lagi ini. Listnya tinggal ini. Listnya tinggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ini ya barisan. Gimana ya saya nulisnya ya? Saya ulang ya. Sorry. Ini list. Ini prover. List yang pertama. Ini prover yang pertama. Oh. Angka yang pertama kali saya coret tadi angka berapa? 4 ya. Sama angka 2. Jadi nah, angka terkecil di list ini 1. Ada di prover. 2. 2 ada nggak di prover? Nggak ada. Soalnya dicoret. Hubungannya ke 1. Gambar 2 ke 1.
Ini tinggal 1, 3, 5, 6, 7, 8. Ini tinggal 1, 3, 5, 5. Cek lagi. Yang paling kecil 1 ada di sini. 3 ada di sini. 5 di kiri, ada 5 di kanan. 6 ya. 6 dihubungkan dengan 1. 6 tarik vertex dengan 1. Nah, jadi sisanya tinggal 1, 3, 5, 7, 8. Yang ini tinggal 3, 5, 5. Angka terkecil lagi. 1 lah paling kecil. Di list, di prover kan nggak ada. 1 coret dengan 3. Hubungkan vertex 1 dengan 3. Nah, jadi sisanya 3, 5, 7, 8. Yang ini sisanya 5, 5. 3 hubungannya ke 3 kan? Ini ada di list tapi tidak ada prefer. Jadi 3 hubungkan ke 5. 3 hubungkan dengan 5. 3 hubungkan dengan 5. Nah, next tinggal 5, 7, 8. Yang ini tinggal 5 sendirian. Ini ada 5, tapi sini ada 5. Nggak boleh, berarti 7 yang dipakai. 7 dihapus, dihubungkan ke 5. 7 ke 5. Ini sisa angka 5 dengan 8. Ini kosong. Ya kan, himpunan kosong. Jangan dibuat 0 ya, himpunan kosong. 5, 8. Berarti hubungkan 5 sama 8. Sudah? Ini label 3. Label 3 with proper sequence. Ini ya soalnya tadi. Ya, beres itulah. Mungkin boleh di screenshot, kamu coba lagi nanti. Oke, ya. Habis bahannya sampai sini untuk UTS. Bahannya sampai di situlah untuk UTS. Silakan dipelajari. Saya cuma mau ada kasih tahu sedikit aja dikit. Ini udah muncul belum sih PowerPoint-nya lagi? Nah, yang B kamu coba latihan, oke? Nah, ini. Jadi kita tadi kan belajar level 3 diubah ke barisan prover dibuat jadi level 3 itulah ya. Nah, jadi ada namanya teorema Kelly. Teorema Kelly itu dia bilang gini, jumlah pohon berlabel dengan n vertex jumlahnya itu n pangkat n min 2. Jadi kalau vertexnya 3, berarti pohonnya 3 pangkat 3 kurang 2. 3 pangkat 1, berarti pohonnya ada 3. Jadi kalau vertexnya 4, berarti pohonnya 4 pangkat 4 kurang 2. Gitu, 16. Oke? Nah, counting binary tree. Jadi sebuah binary tree itu adalah sebuah pohon berakar, ya kan? Di mana setiap jumlah-jumlah unsur yang menurunnya pada setiap vertex itu paling banyak 2. Jadi dia punya tangan apa left hand dengan right hand, tangan cabang ke kiri dengan cabang ke kanan. Ini contohnya gini. Ini biar tahu aja ada kok namanya pohon binary. Nih ya. Coba ke bawah. Ini ikatan kimia yang karbon itu loh, yang tangannya cuma ada 4 gitu. Contoh-contohnya aja. Oke, habis. Ya. Yang penting bab 7 itu sebenarnya yang cover sequence tadi. Sampai sini ada pertanyaan, Kak? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sampai ketemu di minggu depan.